Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, kasus Jalan Cagak Subang pagi ini atau subuh ini. Katakanlah saya melakukan sesuatu hal yang tidak terpuji lah. Misalkan saya berantem, fight, misalkan di tawuran lah ya gitu ya, berhantem di jalan kayak preman gitu kan. Saya memukul seseorang, saya memukul tetapi di situ tidak ada yang lihat gitu ya. Pada saat tragedi pemukulan itu tidak ada yang lihat, jadi hanya saya dan korban yang tahu kan. Tapi ada beberapa orang lagi di situ, saya dan teman. Katakanlah pada saat saya punya kesalahan terhadap apa yang saya lakukan, katakanlah gitu. Kemudian pada saat saya dilaporkan, dilaporkan seperti itu ya, diduga atau bahwa si Freddy adalah pelaku penganiayaan terhadap seseorang, misalkan seperti itu ya, terhadap seseorang. Tetapi tidak ada yang melihat, saya hanya dituduh saja. Nah, tapi saya yakin bahwa orang itu hanya menduga saya bahwa saya adalah pelakunya yang menganiaya seseorang. Tapi saya sendiri melakukan, tetapi tidak ada orang yang melihat. Saya merasa tidak ada orang yang melihat pada saat saya menganiaya seseorang itu. Nah, kemudian ada orang yang melihat, wah si Freddy pelakunya. Nah, pada saat saya yakin bahwa di tempat kejadian itu tidak ada orang yang melihat, saya yakin saya melakukan penganiayaan itu. Tetapi ada orang lain yang menuduh saya. Maka apa yang ada di pikiran saya? Yang ada di pikiran saya adalah keraguan. Pada saat saya meyakinkan bahwa saya bersalah, tetapi ada orang lain yang menuduh saya bahwa saya pelakunya. Padahal saya juga memang pelakunya. Tetapi saya yakin bahwa di pelaku di TKP tidak ada yang melihat gitu. Tidak ada yang melihat. Nah, apa yang saya tunggu adalah menunggu. Pada saat saya misalkan dipanggil kepolisian, maka saya akan menunggu apa yang akan membuktikan saya bahwa saya adalah yang menganiaya di sana. Nah, masa-masa penungguan inilah yang disebut dengan harap-harap cemas. Pada saat saya tahu saya pelakunya, tapi saya yakin bahwa di TKP tidak ada orang yang melihat, ya, tidak ada yang melihat, sehingga ada orang yang menuduh saya. Maka yang ditunggu apa? Adalah apakah mungkin ada alat bukti yang melihat saya? Apakah mungkin ada yang merekam saya? Saya masih ragu-ragu. Saya tidak mau berani melaporkan dia, karena dia kan menuduh saya. Saya tidak akan berani melaporkan dia, karena apa? Ada keraguan. Siapa tahu nanti ada barang bukti atau ada alat bukti yang maksudnya apa? Ada kamera yang menyorot saya, atau ada orang yang melihat saya, kemudian direkam. Nah, ini yang ditunggu. Itulah disebut dengan harap-harap cemas. Menunggu kira-kira apa sih bukti yang akan diperlihatkan gitu kan. Apakah ada bukti apa tidak? Nah, kalau tidak ada bukti, ya udah pertahankan ini terus. Saya tidak akan mengaku gitu. Kasus Subang, apa hubungannya dengan apa yang barusan diperoleh oleh kamu, Freddy? Katanya gitu ya. Jadi begini. Danu mengakui bahwa di TKP ada 4 orang. 5 orang bersama Danu, yaitu Pak Yosep, Arigi, Ibu Mimin, dan Abi. Itu disampaikan oleh saudara Ramdanu. Oke lah, sekarang konteksnya adalah bahwa Ramdanu mengatakan bahwa Pak Yosep ada di sana. Itu di sana. Melakukan sesuatu eksekusi. Coba bayangkan.
Sekarang Pak Yosep tidak mengakui, Ibu Mumin tidak mengakui, Abi Arigi tidak mengakui. Apa dasarnya mereka tidak mengakui ada di TKP? Satu apa? Karena ada alibi. Alibi yang memperlihatkan mereka ada di luar TKP. Kita ketahui di media, Pak Yosep ada di tempat surabi jam 6 sekian. Tukang surabinya melihat. Disaksikan juga dengan Ibu Mimin bahwa Pak Yosep ada di sana. Apalagi kemarin Ibu Mimin waktu di salah satu channel sampai menangis ya, bahwa Pak Yosep ada di sini, Pak Yosep ada di sini. Abi diperkuat oleh Ibu Mimin yang memang ada di sana, oleh Pak Yosep juga. Malah katanya Pak Yosep sempat bikin nasi goreng yang malam-malam ya. Kemudian sempat berhubungan dengan Ibu Mimin di malam hari ya. Arigi diperkuat oleh Ramdan Fadil dan beberapa orang lagi sekarang bermunculan. Artinya apa? Kalau secara tidak langsung, secara kasat mata, bahwa mereka itu kuat dari alibinya, kuat, sangat kuat. Mereka banyak saksi. Sedangkan Ramdhanu, siapa yang menguatkan Ramdhanu? Lihat kronologis di awal di masalah counter di warnet. Waktu saya wawancara, dia tidak melihat Danu karena dia dibilang Danu sudah pulang, tidak melihat kehadiran Pak Yosep. Itu kata si bapak yang penjaga warnet. Kemudian waktu ke Pecel Lele, setelah diwawancara beberapa orang, YouTuber juga, dia mengatakan tidak tahu, tidak melihat. Apakah memang tidak tahu, apa tidak melihat, atau tidak mau bicara, kita juga tidak tahu ya. Nanti tunggu di BAP-nya di sana, di pihak kepolisian. Terus pada saat ke TKP, Ramdhanu, siapa yang mengetahui Ramdhanu di TKP? Ya pasti 4 orang itu. Tetapi kan 4 orang itu, tersangka tersebut, Pak Yosep, Ibu Mimin, Abil, tidak menyangkal tidak ada di TKP. Berarti apa kalau begitu? Ramdhanu dari TKP hanya 4 orang itu yang mengetahui, tapi 4 orang itu tidak mengatakan tidak ada di TKP. Berarti Ramdhanu sendirian dong. Tidak ada penguat dari segi alibi. Sekarang pertanyaan yang saya akan sampaikan dari prolog yang saya sampaikan di awal, bahwa apa yang disampaikan oleh Ramdhanu, bahwa Pak Yosep, Ibu Mimin ada di TKP dan melakukan suatu pembunuhan. Sedangkan mereka mengatakan bahwa mereka tidak ada di TKP. Dengan jelas, dengan alibi-alibi yang disampaikan. Hai, apa kabar semua? Kalau mereka mengatakan bahwa mereka tidak ada di TKP, jangan menunggu 2 tahun. 1 kali 24 jam, dak, lapor ke polisi, tuntut balik tuh. Kalau ada masalah seperti kayak gitu ya, ada penuduhan ya. Oke lah, karena sekarang pengakuannya adalah di tahun kedua. Katakanlah kemarin Danu pada saat mengakui itu di tanggal 19 September. Kalau misalkan Danu mengatakan demikian, berarti itu penuduhan. Penuduhan dong secara tidak langsung. Pencemaran nama baik, pemfitnahan. Kalau mereka meyakini bahwa mereka tidak ada di TKP. Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi Arigi tidak ada di TKP. Mengatakan demikian. Ya, disampaikan dengan alibi-alibi yang kuat. Hai, sekarang Ramdhanu mengatakan demikian. Kan kalau punten-punten ya, sekali lagi ya. Kalau saya merasa tidak salah, benar-benar tidak ada di TKP, benar-benar saya tidur, benar-benar saya lagi di counter, lapor balik dong si Danu. Benar nggak? Ini secara logika loh saya. Saya bicara secara logika. Karena sudah ada pencemaran nama baik, pemfitnahan di sana. Namanya jadi jelek, pembunuh, luar biasa kan? Ini kan suatu fitnah yang sangat luar biasa, Saudara Ramdhanu. Kalau memang bahwa Pak Yosep, Ibu Arigi, Mimin tidak ada di TKP, tuntut balik dong apa yang disampaikan oleh Ramdhanu. Tapi sampai kenyataannya sampai sekarang tidak ada tuntutan balik. Malah baru ada gugatan pra-peradilan, itu pun untuk keabsahan masalah sahnya
dinyatakan sebagai tersangka, apa alat bukti yang akan disampaikan seperti itu kan? Gugatannya seperti itu. Gugatannya seperti itu. Kalau padahal sebenarnya kalau memang benar apa adanya memang tidak ada di TKP, bisa masuk tuntutan balik itu. Kalau yakin, maka wajar kalau masyarakat sebagian masyarakat mempunyai kesimpulan berarti ada keraguan. Ada suatu keraguan. Di prolog tadi saya sampaikan. Berarti ada keraguan menunggu alat bukti dari pihak kepolisian. Kalau menunggu alat bukti dari kepolisian, berarti ada keraguan dari timnya Pak Yosep. Secara tidak langsung. Karena menunggu alat bukti. Ya kan? Nah, berarti ada keraguan terhadap 4 orang ini. Kalau tidak ada keraguan, 100% tidak ada keraguan, tuntut balik dari saudara Ramdhanu. Karena sudah mencemarkan nama baik, sudah menfitnah, kalau mereka meyakini bahwa mereka tidak ada di TKP. Itulah gambaran secara logika, seperti itu. Ya kan? Ya sekarang begini. Kalau misalkan itu menunggu, sekali kalau menunggu alat bukti, ya, sedangkan mereka mempunyai alibi yang kuat. Inilah pertempuran ya, pertempuran yang memang nanti akan ramai di pengadilan nanti. Tetapi ya itu secara logika, saya hanya bicara secara logika. Kita akan tetap meyakini Pak Yosep itu ada di TKP. Ya. Selama Pak Yosep belum menuntut balik, selama Pak Yosep belum bersama timnya menuntut balik, memperkarakan kepada kepolisian tentang masalah fitnahan, pencemaran nama baik, kalau belum itu dilakukan, maka kita masih meyakini bahwa Pak Yosep ada di TKP. Tetapi kalau Pak Yosep sudah menuntut balik kepada Ramdhanu dengan pasal fitnahan, ya, dengan pasal pencemaran nama baik, maka kita akan yakin bahwa Pak Yosep tidak ada di TKP. Itu saja kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.